Mampukah tim raksasa Indonesia menghancurkan Aljazair tanpa ampun dalam laga pembuka Piala Thomas 2026 yang sangat krusial dan penuh drama ini? Selamat datang di pembahasan paling mendalam tentang perjuangan skuad Merah Putih di Denmark. Wah, sepertinya atmosfer di Forum Horsens benar-benar memanas ya. Indonesia datang dengan misi balas dendam setelah kegagalan di edisi sebelumnya. Kamu lihat tidak bagaimana antusiasme para pemain kita saat mendarat di Jutlandia? Tentu saja, sebagai pemegang rekor 14 gelar juara, beban sejarah itu sangat terasa. Pertandingan melawan Aljazair di grup D ini adalah langkah awal yang sangat krusial untuk kalibrasi adaptasi lapangan. Tapi kalau kita lihat di atas kertas, bukannya ada perbedaan kualitas yang sangat jauh ya antara Indonesia dan Aljazair? Aljazair kan mayoritas pemainnya berada di luar peringkat 100 besar dunia. Betul sekali, perbedaannya sangat asimetris. Namun dalam kejuaraan beregu, laga pembuka itu bukan cuma soal poin kemenangan, ini soal menghilangkan rasa gugup dan membiasakan diri dengan drift atau hembusan angin di arena. Oh, jadi itu alasannya PBSI memberangkatkan tim lebih awal sejak tanggal 16 April ya? Agar ritme sirkadian dan metabolisme para atlet bisa selaras dengan zona waktu Eropa. Tepat. Jonathan Christie sebagai jangkar tim di tunggal pertama akan menjadi personifikasi stabilitas kita. Dengan peringkat 5 dunia dan 84.174 poin, dia adalah garansi ketenangan. Jonathan memang luar biasa, tapi aku lebih penasaran dengan Alwi Farhan. Pemain muda berusia 20 tahun ini baru saja menembus peringkat 14 dunia setelah juara di Indonesia Masters kemarin. Alwi Farhan adalah fenomena paling positif tahun ini. Agresivitas dan footwork eksplosifnya akan menjadi senjata mematikan. Dia bukan lagi sekedar pelapis, tapi pembunuh raksasa yang siap mengunci kemenangan. Jangan lupakan juga Anthony Sinisuka Ginting yang mulai bangkit. Meskipun peringkatnya sempat turun ke posisi 46 karena cedera, penampilannya di Swiss Open kemarin membuktikan bahwa kecepatannya sudah kembali. Setuju. Dan di sektor ganda, pasangan baru Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sekarang jadi tumpuan utama. Mereka sudah membuktikan kelasnya dengan menembus semifinal kejuaraan Asia di Ningbo kemarin. Fajar dan Fikri punya keseimbangan yang bagus ya. Fajar mengatur ritme di depan net, sementara Fikri meledakkan gempuran udara dari garis belakang. Benar-benar kombinasi yang mematikan bagi lawan. Belum lagi ada Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani dari jalur profesional. Peringkat 19 dunia dengan gaya permainan penuh tipuan akan membuat lawan bingung mengatur tempo. Jadi total ada 10 pemain yang kita bawa ya. Sangat berbeda dengan Aljazair yang ternyata hanya membawa 5 pemain saja ke Denmark. Ini pasti jadi masalah besar buat mereka. Jelas itu adalah limitasi struktural yang fatal. Dengan hanya 5 pemain, atlet Aljazair seperti Kocaela Mameri harus bermain rangkap di sektor tunggal dan ganda dalam waktu yang sangat berdekatan. Wah, bayangkan betapa lelahnya itu. Bermain di level Piala Thomas dengan peran ganda pasti akan mempercepat akumulasi asam laktat dan membuat performa mereka menurun drastis di pertandingan kedua. Benar, Kocaela Mameri yang tingginya hampir 2 meter itu pasti akan kesulitan menghadapi kelincahan pemain tunggal kita. Titik pusat gravitasinya yang tinggi sangat rentan terhadap serangan bola-bola rendah. Apalagi mereka juga harus menghadapi drift dan fluktuasi suhu di Forum Horsens. Kalau tidak terbiasa, kontrol pukulan lob atau servis bisa jadi berantakan karena hambatan udara yang berbeda. Itulah kenapa Kapten Tim Fajar Alfian menekankan agar tidak meremehkan lawan. Pengalaman di Aahurs 2021 saat kita menang 5-0 tanpa kehilangan 1 set pun harus diulangi lagi. Aku ingat momen itu. Chico Aura Dwi Wardoyo bahkan mengalahkan Adel Hamek hanya dalam waktu 27 menit saja. Dominasi total yang benar-benar membuat lawan kena mental. Prediksi saya untuk malam ini Indonesia akan kembali menyapu bersih dengan skor 5-0. Jonathan Christie diprediksi menang di bawah 30 menit melawan Adel Hamek di partai pertama. Lalu Fajar dan Fikri juga pasti menang mudah melawan pasangan Mameri dan Medel. Kuncinya ada di area depan net untuk memaksa lawan terus mengangkat bola dan melakukan banyak kesalahan sendiri. Kemenangan telak ini sangat penting untuk perhitungan selisih partai di klasemen grup D. Kita harus waspada karena Thailand dan Perancis sudah menunggu dengan kekuatan penuh di pertandingan berikutnya. Thailand punya Kunlavut Vititsarn yang merupakan juara dunia 2023, dan Perancis punya si kembar Popov yang peringkatnya sedang meroket. Benar-benar grup neraka ya? Benar sekali. Jadi laga melawan Aljazair ini adalah landasan pacu untuk menajamkan sinapsis motorik atlet. Kita harus memastikan seluruh pemain dalam kondisi puncak sebelum menghadapi ancaman Kunlavut. Aku sangat optimis tim Thomas Indonesia bisa membawa pulang piala ke tanah air. Semangat juang dan transisi generasi yang terencana dengan baik ini adalah modal utama kita di Denmark. Kita semua berharap yang terbaik untuk skuad Garuda. Mari kita dukung perjuangan mereka di Forum Horsens mulai malam ini pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lewatkan momen bersejarah ini ya. Dominasi tanpa ampun dan semangat merah putih harus terus berkobar di setiap sudut lapangan pertandingan.
Indonesia pasti bisa. Terima kasih sudah mengikuti analisis mendalam ini. Semoga prediksi kita akurat dan Indonesia berhasil merebut kembali supremasi tertinggi bulu tangkis dunia di edisi ke-34 ini. Sampai jumpa di pembahasan pertandingan selanjutnya. Terus dukung bulu tangkis Indonesia dan salam olahraga untuk seluruh pecinta olahraga dimanapun kalian berada sekarang. Persiapan matang tim Thomas Indonesia menghadapi Aljazair di laga perdana Piala Thomas 2026 menjadi sinyal kuat ambisi juara yang sangat membara. Halo sobat pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari lapangan hijau. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendebarkan karena gelaran bergengsi Piala Thomas dan Uber 2026 sudah di depan mata. Tim Thomas Indonesia sudah bersiap untuk melakoni laga perdana mereka melawan tim Aljazair pada hari Jumat besok. Kamu sudah dengar belum kabarnya? Tentu saja sudah. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Pasukan Garuda kita berada di grup D bersama Aljazair, Thailand, dan Prancis. Tapi yang paling menarik adalah pernyataan kapten kita, Fajar Alfian, yang sangat menekankan bahwa mereka tidak mau menganggap remeh lawan sama sekali. Meskipun secara statistik kita jauh diunggulkan. Benar sekali, Fajar Alfian memang menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di sini. Meskipun di atas kertas kita punya kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan Aljazair, sikap waspada itu sangat penting. Apalagi ini adalah laga perdana di kejuaraan bergu paling bergengsi di dunia. Fajar mengatakan bahwa kondisi seluruh tim saat ini dalam keadaan sangat baik dan mereka sudah siap 100% untuk bertarung di lapangan besok. Persiapannya juga tidak main-main ya. Mereka bahkan sudah 2 kali menjajal arena yang akan menjadi lokasi pertandingan. Ini membuktikan bahwa tim Thomas Indonesia benar-benar serius ingin beradaptasi dengan kondisi angin dan lampu di stadion. Fajar Alfian menyebutkan kalau adaptasi itu kunci utama agar bisa bermain maksimal sejak game pertama. Menurut kamu, siapa saja yang akan diturunkan dalam susunan pemain besok? Sepertinya pelatih akan mencoba meramu kombinasi yang paling solid, namun tetap memberikan kesempatan bagi para pemain untuk memanaskan mesin. Aljazair mungkin bukan lawan yang setara di peringkat dunia, tapi sejarah mencatat bahwa kejutan bisa terjadi kapan saja di Piala Thomas. Terakhir kali kita bertemu Aljazair itu di Akhurs tahun 2021. Dan saat itu kita menyapu bersih kemenangan 5-0 tanpa ampun. Wah, 5-0 ya. Itu skor yang sangat telak. Tapi seperti kata Fajar, pertandingan pertama itu tidak pernah mudah karena ada tekanan mental yang berbeda. Belum lagi atmosfer penonton yang mungkin sangat riuh. Fajar juga memberikan pesan yang sangat menyentuh untuk para juniornya yang baru pertama kali debut di ajang sebesar ini. Dia ingin mereka bermain dengan perasaan tenang dan menikmati setiap detiknya di lapangan. Pesan itu sangat krusial. Kontrol emosi adalah segalanya. Seringkali pemain muda terlalu berambisi sehingga malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Overconfident bisa menyebabkan kesalahan fatal yang tidak perlu. Fajar ingin junior-juniornya tetap rileks namun tetap fokus pada setiap poin. Ini adalah ujian mental yang sebenarnya bagi generasi baru bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026 ini. Aku setuju. Mentalitas juara itu dibangun dari ketenangan seperti itu. Laga melawan Aljazair ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Waktu yang cukup larut bagi para penggemar di tanah air. Tapi aku yakin jutaan pasang mata akan tetap terjaga demi mendukung perjuangan Fajar Alfian dan kawan-kawan. Pastinya, dukungan dari supporter adalah energi tambahan bagi para pemain. Selain fokus pada Aljazair, kita juga harus ingat bahwa di grup D ada Thailand dan Prancis yang siap memberikan perlawanan sengit. Kemenangan meyakinkan atas Aljazair akan menjadi modal kepercayaan diri yang sangat besar sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di fase grup. Betul. Setiap poin di babak grup ini sangat berharga untuk menentukan posisi juara grup agar terhindar dari lawan berat di babak perempat final nanti. Tim Thomas Indonesia punya sejarah panjang yang sangat membanggakan di turnamen ini. Dan tahun 2026 ini adalah kesempatan emas untuk membawa kembali trofi itu ke tanah air setelah beberapa edisi yang cukup menantang. Semangat juang itu harus terus dikobarkan. Aku melihat tim kita kali ini sangat kompak dan punya kedalaman skuad yang merata, baik di sektor tunggal maupun ganda. Fajar Alfian sebagai pemimpin benar-benar tahu cara menjaga keharmonisan tim, baik bagi yang bermain maupun yang memberikan dukungan dari pinggir lapangan. Kesatuan inilah yang menjadi senjata rahasia kita. Mari kita semua berdoa agar besok malam tim Thomas Indonesia bisa memberikan penampilan yang menghibur dan tentu saja meraih kemenangan bersih. Jangan lupa saksikan pertandingannya dan terus berikan komentar dukungan kalian di bawah.
kita harus menunjukkan bahwa dukungan untuk bulu tangkis Indonesia tidak pernah padam apapun kondisinya. Luar biasa sekali semangat kita hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah antusiasme kalian menyambut Piala Thomas 2026. Ingat, jangan sampai terlewatkan laga perdana melawan Aljazair besok malam. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru dari dunia olahraga, khususnya bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terus dukung Indonesia. Sampai jumpa kembali kawan-kawan. Mari kita kawal terus perjalanan tim Thomas Indonesia hingga mencapai podium tertinggi. Salam olahraga dan tetap semangat untuk kita semua. Merdeka! Take me